Hai Leo, ketemu lagi kita di Level Energy. Gimana kabarnya para teman-teman Leo? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Leo yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Leo yang mungkin saat ini sedang dalam masalah hutang piutang segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Leo yang sedang dalam keterpurukan segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Leo yang mungkin saat ini sedang berdagang ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Leo yang sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah dan banyak cinta untuk semuanya. Leo kita sampai di energimu ya. Pesan cinta untukmu Leo. Kita akan lihat dari siapa pesan cinta ini, entah ini dari mantanmu, ya mantan suami, istri, mantan pacar, atau seseorang yang saat ini lagi PDKT sama kamu, tetapi dia nggak mampu mengutarakan perasaannya gitu. Mungkin juga pasangan yang lagi miskomunikasi, ya komunikasinya nggak lancar. Kamu penasaran ya perasaannya dia seperti apa ke kamu. Kita akan lihat ya. Dan pastikan berdoa dulu ya sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Leo, pesan cinta untukmu dari seseorang. Siapakah orang ini? Kita akan tarik dulu energinya orang ini ya. Teman-teman, untuk yang gak sabar ya dengan readinganku, silakan nggak usah diikutin ya. Nggak usah diikutin, nggak usah ribut di komen, oke? Karena gini, ketika kamu berada dalam satu video ya, di situ ada sesuatu yang memicu ya, memicu rasa kamu muncul. Perhatikan ada sesuatu di situ yang harus kamu perbaiki ya. Misalkan nih, aku shuffle kartu lama ya. Shuffle kartunya kelamaan, Kak. Itu berarti kamu sedang diajarkan untuk bersabar. Jadi perbaikin ya. Perbaikin energi nggak kesabaran kamu itu. Yang terlalu buru-buru dalam segala hal, dalam kehidupan kamu terlalu buru-buru ya. Gerusa-gerusuh kalau di Jawa namanya ya. Itu kamu perbaiki. Ada banyak hal teman-teman yang hadir dalam kehidupan kita, mau video, mau apapun itu, ada pelajarannya di situ yang harus kita ambil. Leo, kita akan lihat siapa orang ini ya. Leo, siapakah orang ini Leo? Oke, ada seseorang yang ada banyak tekanan ya dalam kehidupannya, ada banyak beban di sini, banyak masalah di dalam kehidupannya. Mungkin ya, ketika dia dalam masalah seperti ini, dia ingat kamu gitu. Mungkin juga kalian LDR, ada jarak di sini. Jika nggak LDR ya jarak mungkin hubungannya sedang berjarak ya. Seseorang yang terus mikirin kamu ya, mencoba untuk menyeimbangkan energinya ya, untuk menenangkan gitu. Berusaha untuk menenangkan pikirannya. Seseorang nggak bisa move on ini. Ya, seseorang yang dihadapkan dengan dua pilihan. Ini bisa juga cinta-cinta segitiga ya, atau pekerjaan pilihannya. Nggak semuanya ya teman-teman. Jadi disesuaikan karena banyak energi yang ketarik. Oke. Ada di sini seseorang yang bingung ya memilih antara Leo ya atau sesuatu ya dalam kehidupannya, entah pekerjaan atau rumah tangganya atau pasangan yang lain atau hal yang lain ya. Ada dua pilihan di sini yang harus dia pilih. Leo, siapakah orang ini? Ada dua kartu. Thank you. Iya, aku melihat keluarga ya.
Antara keluarga dan dirimu, Leo. Mana yang harus dia pilih? Mungkin gini ya, ada Leo yang hubungannya nggak ada restu orang tua, nggak ada restu keluarganya, terutama dari keluarganya dia gitu. Keluarganya mungkin menuntut dia untuk fokus ke dalam finansial, ke karirnya, ya, ke kesuksesannya. Tetapi mungkin perasaannya ya, rasa cintamu itu mengalahkan mimpi-mimpinya itu. Ya, seseorang yang merasa beruntung ya, bisa kenal sama kamu. Mungkin orang baru ya, ada indikasi orang baru, tapi nggak semua. Ini keluarga bisa jadi memang dia sudah berkeluarga atau bisa jadi juga karena ya keluarganya ya menuntut dia untuk fokus ke karir, ke finansial gitu. Mungkin di sini yang kebanyakan menonton Leo maskulin ya. Kebanyakan yang menonton Leo maskulin dealing dengan seorang Leo feminim ya. Mungkin kamu pengen serius dengan dia, tetapi keluarganya jangan dulu lah gitu. Usia kamu masih muda atau masa depan kamu masih panjang, kamu harus fokus ke karirmu dulu, kamu harus fokus ke kuliahmu dulu misalkan, ke sekolah kamu misalkan ya. Seseorang yang lebih muda dari kamu, dia sedang berjuang di sana, mencari cara. Oh, ini bisa juga mantan ya, mantan istri, mantan suami mungkin. Sesuaikan ya teman-teman. Ada pengkhianatan di sini. Apakah di sini Leo, kamu yang pernah ya, pernah mengalami apa ya, pengkhianatan di dalam pernikahan atau di sini ada apa ya, ada luka gitu, ada luka pengkhianatan di dalam kehidupannya dia ya, dalam hidupnya dia. Entah dia pernah dihianati ya di dalam pernikahannya atau mungkin dulunya dia ada energi yang mungkin akan ada pernikahan tetapi nggak jadi gitu, dibohongin. Oke, indikasi cinta segitiga ini juga masuk ya. Mungkin Leo ini adalah mantan pasangan kamu, mantan suami, mantan istri ya, karena aku melihat ada masalah, ada hukum juga, ada perceraian di sini. Seseorang yang pernah bercerai sama kamu, ya seseorang yang pernah mengkhianati pernikahanmu, seseorang yang pernah ngebohongin kamu gitu. Tapi aku melihat masih ada cinta di sini. Jika kamu Leo feminim yang menonton, ya, seorang maskulin masih cinta di sana. Jika kamu yang single di sini, kemudian kamu bertemu dengan orang ini, ya, tadi, oke. Jika yang jadi pilihannya adalah keluarga, keluarga ini pernikahan gitu. Pernikahan yang di ujung tanduk ya, orang ini bingung. Antara memperjuangkan pernikahannya atau memperjuangkan hubungan kalian gitu. Banyak energi yang ketarik ya guys ya, sesuaikan ya energi kamu di mana. Mengalir saja ya Leo, mengalir saja fokus kepada dirimu. Dia nggak mau kehilangan kamu, nggak mau ditinggalin, nggak mau ditinggalkan, masih berharap. Pusing ya, dia nggak menemukan seseorang yang tulus. Ada energi ibu juga di sini yang apa ya? Mungkin pihak ketiga tadi ya untuk yang sesama single mungkin ibunya menuntut dia untuk fokus ke keuangannya, ke finansialnya, ke pekerjaannya atau karirnya gitu. Kita akan lihat ya Leo. Leo, ya sama ya. Mungkin ini adalah mantan istrimu atau seseorang yang pengen kamu seriusin gitu, tetapi kamu yang bingung atau dia yang bingung.
Leo, siapakah dia Leo? Oke, hubungan yang pernah berakhir ya, atau saat ini hubungan kalian sudah berakhir, atau hubungan kalian akan berakhir karena mungkin dia lebih memilih keluarganya atau karirnya ya, atau pernikahannya di sana. Oke, indikasi orang ketiga masuk. Ada hubungan yang berakhir karena orang ketiga di sini. Pernikahan mungkin ya, yang Leo sudah mantan istri, mantan suami. Oh my God. Hmm, ini kuat banget energi magic ya. Hmm, Leo, kita nggak boleh seuzon ya teman-teman. Seseorang yang mungkin lebih muda. Dan di sini, jika kamu adalah Leo, ini adalah mantan pasangan kamu ya, mantan suami, mantan istri. Dulu ketika kalian dalam pernikahan itu energinya panas ya. Pernikahannya panas, banyak pertengkaran ya, banyak emosi di situ. Sehingga di sini salah satu di antara kalian mengambil langkah atau nggak tahan gitu ya, kemudian bercerai. Dan sebagian juga orang baru tadi yang lebih memilih keluarga atau karir ya. Leo, hati-hati dengan ini ya Leo ya. Aku melihat sebagian nggak semuanya. Leo, suami kamu ya, ini Leo cewek ya. Suami kamu nggak tahan di sini karena apa? Karena kamu terlalu cerewet. Oke. Kamu suka ngatur-ngatur, kamu terlalu tegas, kamu terlalu cerewet ya, kamu orangnya keras gitu ya, nggak mau disalahin mungkin ya. Dan terkadang lisan kamu itu tajam. Oke, perhatikan teman-teman. Seorang pasangan itu nggak mungkin dia energinya keluar kalau di dalam diri kita nggak ada yang salah gitu. Iya, ini seseorang yang pernah berkeluarga. Ada kesedihan di sana aku melihat dia sedih ya. Terus kepikiran keluarganya, anak-anaknya gitu. Nggak bisa fokus. Tuh ya. Ada energi magic di sini yang masuk yang merusak rumah tangga kalian. Kuat sekali energi itu. Aku langsung pusing, guys. Oh, cinta yang begitu besar. Oke, saat ini orang ini sedang dalam keterpurukan di finansialnya ya. Nggak semuanya. Aku melihat akan ada kabar di sini darinya ya. Akan ada apa ya komunikasi. Oke, orang ini dapat karma lebih ke finansial karmanya. Ada banyak luka di sini. Jika kamu bertanya bagaimana perasaannya saat ini, dia masih cinta sama kamu, ya. Cintanya masih sama. Aduh, guys, susah ini keluarnya. Sebentar ya, guys ya. Terus dibersihin. Leo, bagi Leo yang merasa bahwa mungkin kamu sering mimpi buruk ya. Mimpi didatengin binatang-binatang buas ya. Mimpi yang seram-seram. Segera dibersihin ya. Segera dibersihkan. Ada sebagian Leo di sini yang mungkin ada energi magic ya.
Ini yang lebih ke rumah tangga ya. Yang dulu ini adalah mantan mantan apa namanya? Suami istri kamu. Dari pihak ketiga ada energi magic. Berat energinya, guys. Mungkin ada sebagian Leo di sini yang merasa pusing. Itu kamu, ya. Yang baik-baik saja bukan kamu berarti. Oke, kita lanjut ya. Ada Leo yang terhubung dengan aduh, guys, berat energinya. Ada Leo yang terhubung dengan Scorpio ya, Leo dengan Pisces, Leo dengan siapa lagi di sini? Leo dengan Capricorn, Leo dengan Libra, Leo dengan Aries, Leo dengan Sagittarius, Leo dengan Capricorn kuat ya, dengan Aries kuat. Oh, Pisces. Oke, hanya itu saja ya. Leo dengan Cancer. Aku melihat. Oke, kita akan lihat Leo. Ini kuat banget guys, energi magicnya kuat. Dibersihin ya. Untuk Leo mungkin yang ngikutin readingan ini kamu terasa pusing. Bahkan mungkin mual. Oke, seseorang yang apa ya menyembunyikan perasaannya dari kamu atau seseorang yang gak jujur tentang dirinya ya. Seseorang yang apa ya nggak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya ke kamu gitu. Mungkin ada sebagian Leo di sini yang bertemu di media sosial ya. Tadi ada Five of Wands ya. Mungkin ada Leo yang mengenal orang ini lewat media sosial. Dia sudah menikah ya. Dan mungkin ngakunya ke kamu dia masih single. Perhatikan ya. Untuk Leo yang bertemu di media sosial, silakan cek energinya ya, agar kamu nggak salah jalan, agar kamu nggak buang-buang waktu gitu, agar kamu nggak salah mengenal orang. Di sini, Leo, kamu diminta untuk fokus ya, kamu diminta untuk move on, nikmati kesendirian kamu ya, berbahagialah dengan hidupmu ya, fokus dengan dirimu, self love ya, fokus mungkin dengan hobimu, pekerjaanmu, karirmu, dengan teman-temanmu. Seseorang yang pernah lari ini dari kamu atau kamu yang lari dari dia. Oh, ya, ada cinta ya. Masih ada cinta. Cinta tanpa syarat. Oke, kalian pernah bersama. Siapakah orang ini, Leo? Seseorang yang terus melihat fotomu di sini. Fokus ya, fokus ke dalam diri. Sembuhkan dirimu ya, fokus ke dalam diri, healing. Shadow work, ada sesuatu dalam dirimu yang harus diberesin. Sisi tergelap dalam dirimu. Mungkin saat ini ya, saat ini kamu udah mulai move gitu ya, energinya sehingga dia mengejar. Atau kamu sudah mulai menghindar. Oke, akan ada perbaikan ya. Ini akan ada perbaikan di dalam hubunganmu, Leo. Dia akan mengejar kamu lagi. Mungkin kamu yang akan lari. Dulunya mungkin kamu yang ngejar dia, dia yang menghindar gitu. Oh my God, ada pernikahan ya. Di sini
Jika ini adalah mantan pacarmu, mantan suami, mantan istri, akan ada balikan lagi gitu, rujuk ya. Dan mungkin yang single tadi ya, kamu melepas dulu, move on dulu. Kamu fokus dulu ke dirimu ya, sama, dia kan fokus ke karir tuh, kamu juga fokus aja ke karir ya, naikkan value-mu. Jadi fokus ke diri masing-masing dulu gitu, karena aku melihat akan ada pernikahan di sini ya, kalian akan dipertemukan, hubungan kalian akan baikan lagi ya, akan ada penyatuan di sini, akan ada pernikahan ya, pertunangan. Oke, putus nyambung ini. Energinya twin flame ya. Energinya twin flame. Seseorang yang lihat ya, akan ini untuk yang single. Dia akan datang melamarmu ya, dia akan menyatakan cintanya, mungkin selama ini dia menyimpan rasa ya. Karena aku melihat orang ini nggak bisa move on ya, kamu terus di kepalanya. Bahkan mungkin kamu juga ada chemistry sini. Untuk yang tadi mantan suami, mantan istri ya, dia akan ngasih kabar kamu, dia akan menghubungi kamu ya, akan ada kejutan di sini. Sebagian ada juga Leo yang akan putus hubungannya ya. Karena apa? Ada energi yang lelah di sini. Karena on off ya, akhirnya kalian akan putus. Ini banyak ya guys, banyak sekali energi yang masuk. Untuk ke oke, soulmate. Untuk yang Leo, mungkin mantan pasangan ya, mantan suami istri yang pernah mungkin hianatin kamu, menghadirkan orang ketiga di sini. Dan ketika dia balik lagi, kamu bingung apa yang harus kamu lakukan. Ikuti hati ya, ikuti hati kamu. Jangan alih-alih demi anak lah, demi apalah gitu. Ambil pelajarannya. Oke? Anak ya, setiap orang, setiap jiwa itu punya pelajarannya, punya perjalanan hidupnya masing-masing. Oke? Jadi jangan kebanyakan di sini ya, banyak banget di sini suami istri rela bertahan di rumah tangga yang toksik alih-alih demi anak. Kalian malah akan menghancurkan mentalnya anak. Ya, ketika di rumah tangga itu banyak pertengkaran, banyak perselingkuhan mungkin, perdebatan, perselisihan. Mereka, anak-anak itu, walaupun dia anak ya, tetapi alam bawah sadar mereka itu merekam. Merekam peristiwa-peristiwa yang mereka lihat, sesuatu yang mereka dengar, ya, kejadian-kejadian itu terekam di alam bawah sadar mereka dan itu akan dibawa mereka ke, apa namanya, sampai dewasa. Oke? Dan itu akan ditarik ya, itu akan ketarik ke dalam kehidupannya mereka. Jadi pikirkan sekali lagi di sini untuk teman-teman yang mencoba untuk bertahan alih-alih demi anak tetapi di situ hubungannya masih toksik. Oke? Jika kamu pengen bertahan, ya mempertahankan pernikahan demi anak, maka perbaiki. Jangan berantem lagi, jangan ini lagi ya. Perbaiki dirinya masing-masing. Perbaiki komunikasinya, ya, perbaiki hubungannya, perbaiki energi dalam dirinya masing-masing, sembuhkan luka-lukanya. Oke, karena pertengkaran yang terjadi, keributan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga pernikahan itu adalah pantulan dari inner child. Oke, kalian dipertemukan tujuannya untuk saling menyembuhkan, untuk saling nge-trigger, tapi kebanyakan orang nggak paham dengan ini. Oke, sehingga mereka apa? Saling menyakiti. Sebenarnya bukan itu. Yang harus kalian lakukan adalah membenahi energi dalam diri, menyembuhkan luka batinmu, inner child kalian masing-masing suami istri. Nanti kalau ini udah sembuh, ini udah beres, rumah tangga kalian akan harmonis. Energi positif akan memenuhi diri kalian. Kalian akan semakin bijaksana, ya. Kalian akan semakin tenang, damai, bahagia. Nggak akan mudah kesulut-sulut emosi lagi ya, nggak akan ada keributan-keributan lagi di dalam rumah tangga. Udah banyak kok, banyak banget di sini ya teman-teman yang sudah berhasil, teman-teman yang sudah apa ya, menyelamatkan rumah tangganya, tetapi bukan lebih ke ini ya, tapi mereka lebih memperbaiki energi dalam diri, bukan pernikahannya yang diperbaiki tetapi energi di dalam dirinya, nanti yang di luar itu akan ngikut ya. Leo, kasihan nanti anaknya ya, anaknya akan mengalami yang sama. Anak-anak
yang broken home, yang pernah menyaksikan orang tuanya berantem, apalagi ketika di kandungan ibu, ya, banyak kesedihan di situ, banyak mungkin yang mengalami KDRT. Mungkin menurut kalian it's fine, nggak ngerti gitu. Anak kecil ngerti apa sih? Taunya seneng-seneng aja. No, alam bawah sadar mereka merekam. Dan itu ketika mereka umur 12 tahun akan ketarik dalam kehidupannya mereka, terproyeksi gitu. Luka yang mereka bawa. Jika mungkin di dalam pernikahan itu banyak pengkhianatan, maka mereka ketika dewasa mereka akan sering dikhianati di dalam hubungan. Oke? Kita akan lihat Leo. Apa yang disampaikannya kepadamu, Leo? Wow, aku merasa kamu meninggalkanku. Tuh ya. Tadinya mungkin kalian yang ngejar-ngejar dia. Tapi lama-lama kalian capek. Udahlah, lelah. Aku fokus ke diriku aja gitu. Selama ini aku ngubungin dia, aku teleponin dia, aku chat dia, tapi nggak direspon, nggak dibalas. Mungkin udah apa ya, udah banyak yang kamu lakukan gitu, sehingga kamu capek di sini. Kamu mulai move on, kamu mulai fokus ke dalam kehidupanmu, ke karirmu, ya. Kamu bahagia dengan dirimu, dia datang di sini ngejar kamu lagi. Energinya tarik menarik, on off, capek ini. Dia ngerasain itu, ngerasain kok orang ini udah nggak ini lagi ya, kok nggak ada ngubungin aku lagi ya, nggak ada nelponin aku lagi, nggak ada ganggu aku lagi gitu. Ada perasaan yang dia dia kehilangan. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpaku, Leo. Aku merasakanmu walaupun kita terpisah jauh. Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku memutar ulang percakapan kita berulang kali, berulang-ulang ya. Aku nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Mungkin nggak bisa ngelupain kamu ya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sebenarnya sadar diri orang ini bahwa dia salah mungkin ya. Apa yang ingin disampaikannya kepadamu, Leo? Seseorang isi hati terdalamnya dia yang nggak tersampaikan. Aku tahu aku sudah mengacaukan segalanya. Aku tidak bereaksi ya ketika orang-orang membicarakannya, membicarakanmu. Aku ingin merasakan hal itu lagi. Kamu adalah yang terbaik di dalam hidupku. Aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Ya, mungkin di sini ada mantan istri, mantan suami yang dulunya selingkuh ya, menghadirkan orang ketiga, dia khilaf dengan itu. Aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku. Mungkin dulu dia pernah mutusin kamu, nolak kamu, nyerai kamu gitu. Ada penyesalan di sini. Ada banyak hal yang mengingatkanku padamu. Aku selalu mengingat ya. Aku selalu teringat secara detail di hari itu. Aku ingin memberitahu ya. Aku ingin memberitahumu apa yang aku rasakan. Dan aku mulai memahami hubungan kita. Aku menyalahkanmu ya. Eh, itu kesalahanku tapi aku menyalahkanmu. Aku menjadi, no, aku berharap kamu menjadi lebih baik. Aku berharap kita bisa bersama lagi. Tuh, orang ini pengen balikan, guys. Orang ini pengen balikan. Jadi ya kembali lagi ke kamu ya. Tuh, I want you. Untuk yang single ya, aku ingin kita lebih dari sekedar teman. Aku bersembunyi di balik materi. Jadi sekali lagi ya teman-teman, semua terserah padamu. Kita akan lihat ya pesan untukmu tentang dia. Apa yang harus kamu lakukan ketika dia balik? Leo, satu kartu aja untukmu dari Angel.
Tidak dibutuhkan kekhawatiran ya Leo ya, tentang apapun itu. Ternyata nggak satu guys. Tanganku nggak mau berhenti nih. Cari informasi sebanyak mungkin ya untuk tadi Leo yang mengenal dia lewat media sosial. Silakan ya teman-teman, mungkin kalian mau cek energinya lewat tarot. Apakah bisa Kak? Bisa. Kamu diminta untuk minta petunjuk nih. Kalau dia balik ya, minta petunjuk. Kalau di dalam agama Islam ya istikharah. Minta petunjuk apakah kamu harus menerima dia. Tuh, kamu diminta untuk memaafkannya. Oke, Leo, maafin dia. Semangat ya teman-teman, ambil yang baik-baik. Dan ya untuk teman-teman yang mungkin di sini butuh ya atau pengen mempertahankan rumah tangganya, tapi ada rasa-rasa keraguan gitu, mungkin demi anak atau apa. Silakan ya, mungkin kalian butuh butuh membenahi energi dalam diri kalian ya, merilis emosi-emosi negatifnya, luka batinnya, traumanya ya dari inner child-nya. Silakan ikutan program healing selama 21 hari. Udah di sini udah banyak kok yang membuktikan rumah tangga mereka menjadi harmonis ya, hubungan suami istri menjadi harmonis. Bahkan ini umur 65 tahun loh guys. Ya. Tadinya rumah tangga itu hambar, bahkan hubungan ranjang pun gak ada rasa. Tetapi setelah mereka ikut healing 3 kali pertemuan ya, berbeda, berbeda sekali. Sampai dia itu malu gitu ya. Setiap setiap malam itu hampir hampir minta jatah dia sama pasangannya. Tadinya nggak ada nafsu, nggak ada ini, mati rasa gitu. Karena apa? Karena dia apa ya? Karena dia ada darah tinggi ya, darah tinggi dan diabetes. Setelah dia mengikuti healing beberapa kali pertemuan, 3 kali pertemuan, diabetesnya jadi normal lagi ya, gula darahnya normal, diabetesnya sembuh. Kemudian darah tingginya juga ya, nggak kayak kemarin-kemarin sehingga dia lebih apa ya? Hidupnya lebih bahagia. Tadinya suka melo ya, suka kepancing emosi, suka marah, kemudian suka apa ya? Baperan gitu. Sekarang nggak lagi. Aku senang ngelihat yang orang-orang yang sudah berhasil ya melalui itu semua, memperbaiki bukan malah, apa ya, bukan memilih untuk bercerai atau berpisah, tetapi memperbaiki dirinya masing-masing gitu. Karena yang di luar diri itu adalah pantulan dari dalam diri kita teman-teman, ya, luka batinnya kita tadi. Jadi yang perlu diberesin adalah luka batin kita, ya, bukan yang di luar. Nanti yang di luar akan ngikutin. Oke, semuanya semangat. Terima kasih banyak, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.